Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salwa Andranisa Putri. Saya dari Ekonomi Syariah UIN dan Fata Palembang. Jadi di sini saya sudah bersama kakak. Perkenalkan, nama saya Okta Reza, umur 23 tahun. Saat ini sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Arab. Jenis usaha yang kami jalani di sini bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan dan minuman. Mulai berwirausaha sejak Oktober 2023. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada kakak Okta Reza untuk bersedia menjadi narasumber untuk saya wawancarai. Topik wawancaranya yaitu pengusaha Gen Z laki-laki, dan tujuan wawancara ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan Islam. Apa yang melatar belakangi kakak untuk menjadi seorang wirausaha? Hal yang melatar belakangi saya untuk menjadi seorang wirausaha tentunya ialah untuk mencoba hal baru. Bagaimana seorang milenial atau seorang Gen Z memiliki kepiawaian tersendiri, tidak hanya sebagai seorang mahasiswa biasa, melainkan mampu secara mandiri mengembangkan wirausahanya sendiri, mengembangkan usahanya sendiri, sehingga tidak menepikan stigma-stigma negatif tentang seorang milenial, seorang Gen Z yang selama ini pandangan yang dipandang negatif, yang dianggap tidak mampu untuk bekerja mandiri, tidak mampu untuk menjadi generasi penerus bangsa untuk Indonesia ini. Lalu bagaimanakah cara kakak untuk mempromosikan dagangan usaha kakak? Untuk mempromosikan dalam dagangan saya di sini, tentu saja melalui sosial media, sebagaimana telah semakin berkembang pada saat ini kan. Perkembangan media sosial media sangat pesat, dan juga tidak hanya itu, melainkan dari secara masif, dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dari kenalan ke kenalan, bahwasanya di sini kami memiliki usaha yaitu bidang kuliner, makanan dan minuman. Oke, apa saja tanggung jawab kakak sebagai pemilik usaha kakak? Tanggung jawab yang saya emban di sini tentu saja merupakan tanggung jawab yang cukup besar bagi saya sendiri, karena merupakan hal baru dalam hidup saya, yang mana sebelum memulai usaha ini saya hanya seorang mahasiswa biasa. Tapi ketika memulai usaha ini, saya memahami bagaimana cara bertanggung jawab dalam bidang penjualan makanan dan minuman ini, sehingga harus benar-benar mengelola sepenuh hati dan penuh dengan tanggung jawab agar bisa terus berkembang dan tidak mengalami kegagalan. Apakah kakak bersedia menerima pesanan dalam jumlah besar seperti pada acara syukuran, arisan, atau rapat? Ya, tentu saja di sini saya bersedia untuk menerima dari pesanan berjumlah besar, dikarenakan selain untuk melariskan dagangan, selain untuk transaksi jual beli, tentu saja hal tersebut bisa menjadi promosi yang pasif, ya, bisa menjadi promosi yang pasif, karena apabila dalam acara tersebut konsumen kami merasa puas, merasa senang, tentu saja akan menjadi sebuah buah bibir, akan menjadi topik pembicaraan bagi di antara kalangan yang sahibul hajah atau yang mengadakan acara tersebut, sehingga bisa menjadi acuan untuk terus dipromosikan secara pasif di antara hadirin acara-acara tersebut. Adakah anggota keluarga kakak yang berprofesi sebagai wirausaha, dan dalam bidang apa berwirausahanya? Ada keluarga saya yang berprofesi dalam wirausaha, akan tetapi berbeda dengan saya di sini yang bergerak di bidang kuliner. Ada keluarga saya yang bergerak di bidang mebel, di bidang pertukangan, seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Dan karena saya mencoba hal yang baru, jadi agak sedikit berbeda dari keluarga saya tersebut. Bagaimana hubungan kakak dengan relasi bisnis seperti supplier, reseller, atau buyer? Tentu saja di sini saya memiliki hubungan yang cukup baik, antara dengan supplier, reseller maupun buyer.
karena hal tersebut sebagai seorang pedagang atau seorang pengusaha harus sangat-sangat kita jaga sebaik mungkin agar relasi tersebut tetap terjaga dan akan terus berkelanjutan di antara pedagang, di antara supplier, reseller, dan buyer. Karena apabila terjadi sedikit perselisihan atau terjadi ketidaksepahaman atau kesalahpahaman, maka akan berdampak kepada bisnis kita di sini. Bagaimana sikap kakak dalam melayani pelanggan atau konsumen? Tentu saja sikap saya di sini, saya berusaha menjaga sikap sebaik mungkin agar konsumen atau pembeli merasa puas, agar konsumen atau pembeli merasa senang untuk berbelanja di tempat kami, dan akan terus berbelanja di tempat kami, serta bisa jadi mengajak kenalannya atau mengajak teman-temannya atau kerabatnya untuk berbelanja di tempat kami. Maka dari itu sikap harus dijaga dalam melayani pelanggan. Baik. Apakah kakak mengambil keputusan sendiri dalam menjalankan usaha kakak? Tentu saja untuk mengambil keputusan tidak hanya saya sendiri, meskipun ada beberapa keputusan yang sulit untuk ditentukan. Oleh karena itu harus mendengar dari pihak-pihak pengelola lain di bidang usaha ini, seperti koki kami, seperti teman-teman yang lain yang sama-sama mengelola di bidang usaha kuliner ini, agar keputusan yang diambil mampu menghasilkan output yang baik, yang terbaik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah kakak bangga mempunyai usaha? Untuk dibilang bangga bisa jadi ada rasa bangga, tetapi untuk rasa puas tentu saja belum puas, karena saya merasa masih harus terus belajar, masih harus terus mengembangkan diri, masih harus menggali potensi lebih dalam lagi agar bisa menjadi yang terbaik untuk saya, agar saya pribadi, maupun bisa menjadi inovasi dan motivasi dan serta menjadi inspirasi untuk kawan-kawan yang lain. Apakah kakak bekerja sebagai wirausaha dalam bentuk tim atau mempunyai karyawan? Saya bekerja sebagai tim dan juga memiliki karyawan. Sebagai tim, saya memiliki teman yang sama-sama mengelola keluar masuknya barang, sama-sama mengelola pengeluaran dan pemasukan, pendapatan, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki karyawan yang khusus di bagian masak atau koki, bisa disebut koki. Jadi tentu saja tidak bisa saya sendiri untuk yang menggerakkan bisnis ini. Bagaimana sikap karyawan atau pekerja kakak? Apakah karyawan kakak selalu memenuhi perintah kakak? Karyawan kami di sini alhamdulillahnya selalu menerima ataupun selalu bersedia dan siap untuk menjalankan setiap tugas yang telah kami amanahkan kepada karyawan kami, karena di sini tentu saja kami memiliki hubungan yang saling memberikan feedback, sama-sama memberikan timbal balik yang baik, sehingga tidak adanya ketersinggungan, sehingga tidak adanya kesalahpahaman, perselisihan, dan lain sebagainya. Dan kami akan berupaya untuk terus menjaga hubungan tersebut. Baik. Lalu kedisiplinan dalam mengatur waktu atau mengirim barang bagaimana? Kedisiplinan tentu saja harus diatur sebaik mungkin, harus dikelola sebaik mungkin. Jujur saja saya sebelumnya merupakan orang yang terlalu disiplin, tetapi ketika memulai usaha ini saya dituntut untuk menjadi seseorang yang lebih disiplin lagi, mulai dari contohnya adalah dari pagi harus sudah siap untuk menyediakan makanan dan minuman yang akan dijual pada hari tersebut. Dari pagi kemudian menyiapkan makanan, minuman, kemudian ketika sudah waktunya tutup, segera di closing dengan sebaik mungkin, segera dikelola. Kemudian pembukuan perharian tentu saja semuanya harus diatur dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan disiplin waktu yang kita terapkan. Baik. Apakah ada peran dari anggota keluarga mengenai keputusan kakak menjadi seorang wirausaha? Contohnya seperti dukungannya atau pernah diremehkan? Untuk dukungan dari keluarga tentu saja yang terutama adalah dukungan dari orang tua. Alhamdulillah orang tua selalu support apapun keputusan saya di sini untuk memulai bisnis ini. Tentu saja orang tua selalu mendoakan yang terbaik. Semoga bisa menghasilkan
supaya bisa melahirkan bisnis yang sebaik mungkin dan terus berkembang ke depannya. Dan untuk diremehkan alhamdulillah tidak pernah, karena keluarga terutama orang tua tidak pernah sekalipun menganggap remeh keputusan dari saya sendiri. Lalu apa ada peran dari orang lain atau teman sebaya kakak mengenai keputusan kakak menjadi wirausaha, seperti dukungan atau pernah diremehkan juga? Kalau dari teman, alhamdulillah teman juga saling support. Uh, Apapun keputusan yang diambil, teman-teman juga yang bergerak di pekerjaan lain pun kita juga support. Kami saling support. Apabila teman saya sendiri sedang mengalami kesulitan, teman saya juga bersedia untuk membantu. Teman-teman kami juga siap untuk menolong, saling tolong menolong, sehingga tidak adanya perselisihan di antara pertemanan dan tidak ada juga untuk saling meremehkan. Bagaimana cara kakak mendapatkan modal untuk berwirausaha? Untuk modal awal kami memulai bisnis ini, kami memulai dengan meminjam dan dengan kontrak tertentu. Seperti contohnya kami meminjam dan perjanjian akan dikembalikan per bulan dengan nominal sekian, kemudian atau mungkin dengan tanda tangan di atas materai dan lain sebagainya, sehingga itu juga menjadi tanggung jawab kita sendiri bagaimana untuk mengelola lagi modal yang awalnya dari meminjam, kemudian modal ya bisa menghasilkan modal sendiri, sehingga full pengelolaan keuangan dari bisnis kita sendiri. Lalu apakah kakak pernah mengalami ketidakpastian keuangan atau tidak ada penjualan? Tentu saja untuk ketidakpastian untuk trafficnya sendiri, karena kita bergerak di makanan dan bidang di makanan dan minuman atau kuliner, itu saja kita kadang mengalami masa-masa yang sulit, kadang penjualan menurun, kadang penjualan kurang dari hari-hari yang sebelumnya, mungkin dikarenakan hal-hal tertentu yang terjadi di antara konsumen, sehingga hal tersebut kadang membuat kami merasa agak sedikit lebih intens lagi dalam mengatur keuangan, lebih intens lagi dalam menyiapkan bahan-bahan makanan dan minuman yang akan dijual. Saya rasa hal-hal seperti itu sangat wajar dan sangat-sangat dimaklumi terjadi dalam bisnis, khususnya dalam bisnis makanan dan minuman. Baik. Apakah kakak mempunyai kemampuan untuk mengatur finansial atau perputaran uang, dan bagaimana caranya? Saya rasa saya memiliki kemampuan yang cukup dalam mengatur atau mengelola finansial atau keuangan. Hal-hal yang saya terapkan tentu saja bagaimana modal awal yang setiap hari kami memiliki modal harian untuk berbelanja makanan dan minuman, yang kemudian saya hitung secara detail, saya hitung secara rinci agar tidak menjadi flop di sana atau tidak menjadi minus, sehingga sesuai. Dan dalam pembukuan harian, pembukuan mingguan dan pembukuan bulanan, saya mengatur sedemikian rupa agar terlihat dengan jelas laba atau untung, rugi dan lain sebagainya, dan bisa kembali mengatur lebih baik lagi apabila terjadi sedikit kerugian atau terjadi pengurangan pendapatan. Apakah kakak mempunyai kendala dalam mencari dan menentukan supplier? Untuk kendala tersendiri, karena saya rasa saya tidak memiliki kendala untuk mencari supplier, karena kita berada di pusat kota, khususnya di kota Palembang. Jadi banyak sekali supplier makanan dan minuman yang ada. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita membandingkan antara supplier yang A dan B dan C agar kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang semurah mungkin tetapi tetap menjaga kualitas. Ya, baik. Bagaimana cara menentukan barang yang akan diproduksi kemudian dijual? Apakah mempunyai kendala? Untuk menentukan barang yang akan diproduksi yang kemudian dijual, tentu saja kita harus mengetahui sesuai dengan tempat di mana kita memulai bisnis tersebut. Khususnya kami di lingkungan universitas, tentu saja harus mengetahui yang dibutuhkan atau yang disenangi oleh konsumen. Terutama harus mengetahui target dari penjualan kita. Di sini kami targetnya ialah mahasiswa maupun mahasiswi. Jadi kami melakukan
pengamatan atau melakukan sedikit riset makanan dan minuman apa yang akan dicari oleh mahasiswa dan mahasiswi kan. Sehingga kemudian kami akan membandingkan antara tempat-tempat yang lain, kompetitor-kompetitor yang lain, bagaimana mereka menjual bahan-bahan mereka, menjual makanan dan minuman mereka, harga berapa yang mereka patok. Kemudian bagaimana penilaian konsumen terhadap penjualan kompetitor yang lain. Sehingga dari hal tersebut kami bisa menarik kesimpulan bahwasanya yang dibutuhkan oleh konsumen adalah makanan dan minuman yang bagaimananya kami bisa memahami dari hal tersebut. Yang kemudian kami menghindari sebaik mungkin bagaimana konsumen kecewa dengan penjualan, bagaimana konsumen kecewa dengan bahan-bahan atau makanan yang kami sediakan. Apakah kakak akan terus berkarir sebagai wirausaha atau hanya sebagai sampingan sambil mencari pekerjaan yang kakak inginkan? Saya rasa saya akan terus menjadi seorang wirausaha, akan tetapi karena perkembangan zaman tentu saja kita tidak bisa terus-menerus stagnan pada satu posisi, pada satu tempat. Tentu saja kita harus terus mengamati sekitar, terus mencari pengalaman yang lain, terus belajar, terus mencari inovasi-inovasi yang lain, baik melalui pengamatan di dunia yang kita amati, yang secara langsung, maksudnya secara langsung, ataupun inspirasi-inspirasi lain, inovasi-inovasi lain yang dapat kita temukan melalui sosial media. Yang kemudian saya rasa apabila kita hanya stagnan pada satu tempat, saya rasa kita akan ketertinggalan karena yang lain berinovasi, tetapi kita jalan di tempat seperti itu. Dan kemudian mungkin bisa jadi suatu saat apabila ada pengalaman yang lain, apabila ada kesiapan yang lain, kesiapan untuk bergerak di bidang lain, mungkin akan beralih profesi dari usaha kuliner atau makanan dan minuman ini, bisa jadi mungkin di usaha elektronik mungkin, atau mungkin di usaha fashion dan lain sebagainya. Baik, selesai sudah wawancara saya bersama Kak Okta. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Okta untuk sudah menjadi narasumber, sudah saya wawancarai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.